Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan sore kali ini kita masih bisa berkumpul lagi dalam kajian Pos Kopi Madani yang ke-6 ya. Ada ke-6. Kalau kemarin kita ngebahas mengenai bahayanya al-famu wal farhu, mulut dan kemaluan. Itunya bukan parji gitu kan, tapi kemaluan. Kali ini hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas telah menceritakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi dalam sabdanya, inna min asrotis saati ayurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrobal khamru wa yadkharul jinna. Kata Nabi bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini kepada para sahabatnya, dan hadis ini bukan untuk para sahabat saja, mungkin dan pasti untuk kita semua, untuk bahan tapakur, tadabur, tasakur. Mengenai apa hadis ini? Ini yang pertama, kata Nabi, inna min asroti sa'ah, sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu. As-sa'ah di sini secara bahasa artinya waktu atau jam. Tetapi dalam konteks hadis ini ditafsirkan bahwa as-sa'ah itu kiamat. Itu. Jadi apa bedanya? Ada yaumal kiamat, ada hari kiamat dengan as-sa'ah. Tapi disebutkannya beda, tapi maksudnya sama, yaitu kiamat. Yang membedakan ini, kalau kiamat itu ialah ketika semua umat manusia di dunia ini sudah tidak ada lagi yang beriman. Jadi ketika saat itu tidak ada yang beriman, tidak ada orang Islam satupun, maka akan terjadi kiamat. Dan di sana terjadi kiamat kubro. Lalu as-sa'ah ini kapan? Jadi pertanyaan. Sekarang sudah ada as-sa'ah yang mana dengan waktu ini satu, merasa cepat. Kedua, banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Apa saja fitnahnya? Maka dalam sholat kita sering membaca dalam tasyahud, fitnatil masihid dajjal, akan fitnah-fitnahnya dajjal. Jadi dajjal itu bisa diartikan secara bahasa dan bisa diartikan secara istilah. Kalau secara bahasa jelas, dajjal itu kan anak cucu iblis. Tetapi ada sifat dajjal yang mungkin hinggap di diri manusia gitu. Misalkan contoh, Kang Arif hebat naiknya karena tangan kelapa, gancang siga monyet gitu kan. Apakah Kang Arif monyet? Lain, tapi dengan cepat naik eta. Maka aya sifat dajjal yang mungkin hinggap di pada diri manusia. Maka yang kedua, iblis mempunyai sifat aba wastakbaro, sombong. Dan itu kesombongan hanya milik iblis, sombongnya. Tetapi dia tidak mempunyai kemampuan. Yang mempunyai kemampuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diadopsi kurang ke manusia. Dengan kesombongan itu, maka sifat iblis ada di diri manusia. Waswasil khannas minal jinnati wan nas. Nah ini as-sa'ah lebih kepada tanda-tanda seseorang itu krisis akhlak atau krisis tauhid. Tapi paling bahaya ketika terjadi krisis tauhid, harta dijadikan ilah, istri dijadikan ilah,
maka muncullah perpecahan di sini. Makanya manehna bisa gitu, orang teu bisa. Tadi sini munculnya fitnah Dajjal. Tanda-tanda kiamat itu kata Rasulullah yang pertama ini. Ayurfa'al ilmu. Yaitu diangkat, yurfa'u itu secara bahasa diangkat. Diangkatnya ilmu. Allah akan mengangkat ilmu. Mereka diangkat mah atau nya, tetapi mun Allah geus ngangkat eta karena ilmu, berarti sudah tidak ada lagi di dunia. Kenapa ilmu itu tidak ada di dunia? Mungkin manusia yang ada di dunia ini tidak memanfaatkan tentang ilmu itu. Ilmu mana? Yaitu jelas-jelas ilmu agama dan ilmu yang syar'i yang telah ditentukan. Karena kenapa? Saat ini banyak ilmu untuk memperkaya intelektual hingga pada akhirnya menghantarkan dia untuk berbuat curang. Naon gawe teh? Pemindahan jasa uang, copet itu kan. Pemindahan jasa itu kan. Tapi udah copet gitu kan. Jadi eta lain pekerjaan oke. Tetapi ilmu ini tidak ada lagi ilmu yang nafian, yang bermanfaat. Karena apa? Orientasi kedepannya itu bukan untuk keberkahan, tetapi bagaimana dia dapat keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya. Bagaimana dia tidak bekerja, bagaimana tidak belajar, tapi dia mempunyai satu kemampuan. Dan dia tidak melihat kepada ilmu-ilmu yang telah ditentukan. Maka Allah menyebutkan diangkatnya ilmu ini diantaranya satu. Yang pertama, ilmu waris. Tah, karasa pisan pas kalimat ilmu waris mah. Jadi menurut agama budak lalaki mah 2 gandongan, budak awewe sagandongan gitu kan. 2:1. Terus ketika mau dibagikan harta waris itu heula awewe budak mama, lalaki budak mama boga duit 10.000 geus 5.000 ewang adil. Iya kalau melihat menggunakan ro'yu intelektual saja. Dia tidak menggunakan ilmu agama. Dan saat ini telah terjadi saat ini. Bagi rata itu bukan berarti adil. Keadilan itu puncaknya apa? Ketaatan yang telah ditentukan dalam agama. Mana? Al-Quran dan hadis. Telah dicontohkan. Ada kumaha urang orang bagikan da ieu mah kolot-kolot urang, duit-duit nu urang, teu bisa kalau kita mau menggunakan agama. Itu. Kalau kita aturannya pakai agama, maka tuntaskan sampai akhir pakai agama. Yang kedua, hukum pernikahan. Di dalam Islam mengatur, satu, gagalnya pernikahan itu pertama ketika sudah beda agama. Geus eta mah gitu. Geus bisa diganggu gugat deui. Maka di sini masih ada rasa mahabbah. Nya mahabbah yang mana? Ketika daek mung mahabbah ieu digadaikan ke mahabbah ka Allah. Celaka karena yang mempunyai rasa cinta, yang memberikan kasih sayang ialah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita kalah dengan hal itu. Ilmu ini sudah tidak bisa diterapkan lagi. Maka Allah cek Allah teh nggak ada orang lagi di dunia yang memanfaatkan ilmu yang aku turunkan, kata Allah. Bawa deui we gitu. Dipenta deui gampil tuh hese ketika Allah sudah mencabut itu semua. Jadi ciptaan Allah akan terasa ada manfaatnya ketika sudah tidak berfungsi lagi. Kakara we karasa. Untuk gigi ieu aya manfaatna ketika kapan? Ketika sakit gigi, da keur sehat mah cai panas, make es batu. Tapi geus eueuh huntuan mah benernya hese ngagayem ge kaduhung baheula tah eta. Maka seseorang setelah tidak berfungsi lagi pada mestinya akan ada rasa mengeluh. Maka di sini manfaatkan ilmu yang mana? Ilmu yang syar'i yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Sedemikian rupa diatur. Maka bahasanya seperti ini. Ketika kita mencari ilmu, bahkan ada keterangan yang menjelaskan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dulu kan gitu kan, Mutiara Hikmah itu ada sampai negeri Cina. Aya naon di Cina teh gitu kan. Timbul pertanyaan, maksudnya
cok entong dibatasi gitu kan. Jangan ilmu mah di dunia. Tetapi ingat, ada patokan. Maka di Mutiara Hikmah, al ilmu nurun wajahlu, bukan wajahlu kirdun, bukan, tapi wajahlu dorun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Nah, itu. Jadi ilmu itu akan memberikan cahaya kepada siapa? Kepada umat manusia ketika dia berjalan pada jalan rel yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Tetapi dengan kebodohan itu membuat orang itu tersesat. Itu yang pertama. Ilmu, tanda-tanda kiamat ketika ilmu oleh Allah diangkat dan sudah tidak ada fungsi. Nah, ketika sudah diangkat, mengeluh kesah. Yang kedua, tanda-tanda kiamat itu yang kedua ini wayas butal jahlu. Nah, tak iya lebih ngeri mah. Hiji geus teu boga ilmu, tapi nu kadua mah ini lebih ngeri lagi. Wayas butal jahlu dan tetapnya kebodohan. Tetap kebodohan teh permanen gitu kan. Aya permanen bodoh, pan cilaka. Sedangkan orang yang bodoh itu orang yang sangat rugi. Karena apa? Dia melakukan segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Seperti apa? Dunia ini. Ketika kita hanya mengejar di dunia saja, mungkin termasuk kepada orang yang bodoh. Karena apa? Bodoh di sini apa? Dia tertipu dengan manisnya dunia tanpa dia menyadari ada kenikmatan akhirat yang hakiki. Nu mana hakiki itu? Ya, surga luar biasa. Di dunia kan, kata tadi Ustaz Dudi bilang bahwa masih ingat urang kamari SMP siga kumaha. Ayeuna geus kieu deui gitu kan. Ini asa cikeneh kamari gitu kan. Perasaan baru kemarin kita melakukan hal yang seperti itu. Kamari asa cikeneh urang teh nyeri hate. Ayeuna geus nyeri deui hate teh. Loba we gitu kan. Asa cikeneh. Tah, jadi di dunia ini hanya sebentar sekali. Maka wayas butal jalu tetapnya kebodohan yang permanen pada diri manusia. Kata Allah, sebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adabun adin. Nu ngoncina saha Allah. Mun Allah geus ngonci hate manusia tidak bisa ada yang membuka lagi. Karena apa? Karena manusia di sini telah mendustakan ayat-ayat Allah. Dia tidak mau. Banyak saat ini orang yang berkata tetapi tidak berlandasan Al-Quran. Tidak berlandaskan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran serta contoh dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hingga pada akhirnya informasi yang dia sampaikan itu akan memecah belah umat di lapangan. Celaka enggak ketika umatnya sekarang seperti ini. Nah, cek si A mah nyampaikan bahwa hukum teh seperti ini, cek si B mah hukum seperti ini. Hingga pada akhirnya umat bertikai. Mana atuh anu bener teh, gitu kan? Paduran teh keneangan yang benar. Maka ketetapan kebodohan ini akibat apa? Akibat nafsu, akibat royu dia kedepankan. Dan ini menjadi tanda-tanda. Maka orang-orang kafir Quraisy saat itu, orang Yahudi berkata demikian. Nabi Muhammad disebutnya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi Allah menjawab langsung di dalam Al-Quran. Orang Yahudi jahiliyah. Itu langsung. Jahiliyah mah lebih, kalau tidak bisa baca dan nulis, bisa bodoh alewoh kan bahasanya. Tapi kalau udah jahiliyah, dia bisa baca, dia bisa nulis, paham beberapa bahasa, ilmunya paham, tetapi aplikasinya tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Hatinya telah Allah kunci. Saat ini ada nggak orang yang jahiliyah? Ada, ketika ilmunya itu yang dia dapat tidak dia terapkan. Cilaka. Tetapnya kebodohan. Lain teu sakola. Di dia mah mereka sekolah, dia gelarnya tinggi, tetapi dia tidak bisa memberikan yang baik dan benar sesuai dengan aturan agama. Ini. Dan yang ketiga, tanda-tanda kiamat itu ini wayus robal khomru.
Homer teh diinum terus. Karena apa? Hiji teu boga ilmu, kadua teu daek neangan ilmu, nu selanjutnya karena kebodohannya ngabobodo diri sendiri hingga Homer teh diminum. Muncullah, sedangkan Homer di dalam Al-Qur'an al-khamru wal maisir. Jelas eta mah haram. Yang memabukkan itu haram. Da urang mah 5 botol ge teu mabok gitu kan. Bahasa kumaha lamun teu mabok, bukan masalah mabok dan tidak maboknya, tetapi di sini dilihat ketaatan kepada Allah. Cek Allah entong. Wayahna da entong. Bukti keimanan dan ketaatan gitu. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita sendiri, ada urang mah geus kuat. Nginum sabara botol oge teu mabok-mabok da geus kuat. Nya, tetapi bukan masalah itu, masalah keimanan. Nah itu larangan. Bukti orang-orang yang beriman, yang berilmu, ketika dia melepaskan kebiasaan yang tidak semestinya dia makan dan minum gitu. Nah ini usil-usil teuing, da mah urusan kami, duit-duit anu kami dibeakeun ku kami, kumaha kami we muhun. Tapi kita mah hanya menyampaikan, nih jangan sampai kita wayas butal jahlu, tetapnya kebodohan. Maka sampaikan gitu. Tidak ada maksud untuk menyindir, tidak ada maksud mengkreditkan atau menyingkirkan sifat seseorang. Tetapi ini adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Maka kata Allah dalam hadis kemarin, Allah cemburu kepada orang yang mana ketika orang mukmin itu tidak melakukan perintah-perintah Allah. Eta. Nu terakhir, ieu nu kaopat. Wayad kharol jinna. Nah iya, dan nampaknya perjinahan. Nu kamari teh ya. Alfamu wal harfu. Tah eta. Jinahna nampak, geus teu era deui gitu kan. Saking tidak malunya mereka melakukan perjinahan baik ucapan, perbuatan ataupun tindakan. Tidak jauh bedanya dengan hewan. Pernah teu ucing keur berhubungan itu mainna eraeun? Henteu, cuman jelema sok ngaganggu. Hei, kaditu da kabitaeun nu nyarekna eta teh. Nya karib ulah dicarek, antepkeun we. Gitu. Da fitrah makhluk di dunia itu pasti ada yang namanya hal yang seperti itu. Normal gitu. Nu gelo ge osok tara, osok. Tetapi bukan berarti kita orang yang waras, yang berilmu, dan mungkin yang berakhlak, kita melakukan hal yang seperti itu. Maka agama mengatur nih aturannya seperti ini. Kalau kamu mau nih yang halalnya seperti ini. Kop, erek sapoe 50 kali ge ari kuat mah, gitu kan. Geus dihalalkeun mah, gitu. Tah ieu jadi bahaya. Wayad harol jinna, nampaknya perjinahan. Perjinahan itu apakah? Mohon maaf, hubungan suami istri tidak selamanya itu. Terkadang ucapan ini menjadi jinah. Yang mana? Yang tadi tidak berlandaskan ilmu. Itu ilmu anu mana? Tentukan dalam Al-Qur'an. Itu ya. Tanda-tanda 1, 2, 3, 4 tanda-tanda kiamat. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Timbul pertanyaan, iraha kiamat teh? Gitu kan pertanyaannya. Walau alam bisawab, cuman Nabi menyampaikan tanda-tandanya. Bahkan malaikat ketika bertanya kepada Nabi, orang yang bertanya itu pasti lebih tahu daripada orang yang ditanya. Itu. Maka kalau kita tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat, maka siapkanlah hari ini. Dan tanda-tanda lain geus aya teu? Nu ieu 1, 2, 3, 4 ayanya. Geus aya ayeuna teh. Lamun geus aya, kudu kumaha atuh? Ya siapkan diri kita. Berarti usia bumi ini sudah tua. Karena usia bumi telah tua, berarti kita tidak tahu. Cuman ada sebagian keterangan kiamat itu terjadi hari Jumat. Karena bumi ini diciptakan hari Jumat. Terus Nabi Adam lahirnya hari Jumat, matinya juga meninggalnya hari Jumat. Kiamat juga terjadinya hari Jumat gitu kan. Walau alam bisawab. Ting Jumat anu mana?
Hari Jumat berkah bisa tuh, bisa jadi kiamat, bisa nggak? Bisa, ketika hal-hal yang dilakukannya keluar dari ilmu Al-Quran. Itu saja. Mangga ada yang didiskusikan nggak dari hadis ini? Mangga. Tadi dijelaskan kan ketika diangkat itu yang bisa dilakukan adalah salah satunya dengan meninggalnya para ulama. Tuh. Ada nggak tanda-tanda lain yang kita sekarang ini lihat bahwasanya ilmu itu sudah diangkat? Oke. Salah satunya betul, yaitu para ulama. Kalau orang Arab bilangnya bukan ulama, al-muhakkikuna, orang yang ahli di dalam bidang ilmu itu Allah angkat. Aya nu ngarawat teh maranaon. Bahkan jadi ntar kita bingung ketika ada permasalahan karena tadi yang menyampaikannya memecahkan umat, si umat ieu bingung kasaha nanyanya. Sedangkan yang ahli nggak ada, tapi tukang banyak. Nah, aya tukang dakwah, aya ahli dakwah. Nya, beda nggak? Aya tukang ngajar, aya ahli ngajar. Kalau tukang mah bagaimana dia menyelesaikan satu pekerjaan dengan otot. Beres we. Tapi ahli mah jarang menggunakan otot, tetapi menggunakan pikiran dan ilmu dan iman hingga pada akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Beda kan? Misalnya anu mau tukang tembok ieu borongkeun 7 hari 2 juta. Hanya dapat 2 juta. Tetapi kalau yang ahli itu tanpa dia mengeluarkan keringat, tanpa dia mengeluarkan tenaga, bekerjanya hanya 5 menit, dengan gambar bisa 10-50 kali lipat harganya juga. Nah di sini yang ahli udah nggak ada saat ini. Hingga pada akhirnya ketika permasalahan agama ini muncul, dan pada akhirnya di tanda-tanda akhir kiamat banyak orang yang rindu akan agama. Bahkan sebuah hadis menjelaskan banyak orang berbondong-bondong datang ke masjid, ketika dia buka Quran sudah nggak ada, hanya mushafnya saja nggak ada tulisannya. Secara hakiki tidak ada tulisan. Yang kedua, udah bisa macana, ilmunya nggak ada. Nah itu ya bahaya nggak? Bahaya, karena munculnya kerinduan yang maksimal, tetapi nggak ada solusi. Karena apa? Ketika adanya tidak dimanfaatkan ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Itu. Ya. Ada lagi? Kayak tadi kakak bertanya, ari aurat laki-laki itu di mana? Gitu kan? Dari tibujal nepi ka lutut. Dari kan kalimatnya sampai, bukan antara. Kalau bahasanya antara mungkin si utun eta. Tapi kalau sampai berarti semuanya merenang pak cadada moal kabitaeun make ieu oge, bukan masalah kabita dan tidaknya, tetapi masalah taat dan tidaknya. Itu masalah taat dan tidaknya. Contoh Mas Wid, teu beuki daging gitu kan? Haram teu daging ayam? Henteu, tetapi geus teu beuki gitu kan. Ketaatan kepada dirinya dia. Maka ketika orang itu cinta kepada Allah, maka cintailah diri sendiri. Dan tahu saya itu tidak bisa, ketika makan itu ada sebab akibat. Gitu kan? Tidak dipaksakan, karena ketaatan itu muncul. Keimanan namanya. Tidak bisa hukumnya hukum rata. Tidak bisa. Ketaatan yang bahkan Rasul menjelaskan, man atau ani fakot atau Allah. Ketika engkau taat ke kami, maka engkau juga taat kepada Allah. Ketika engkau mencintai diri kamu, maka cinta juga ke Allah. Tidak mungkin kita cinta ke Allah, cinta ke Rasul, tapi nggak cinta kepada diri sendiri. Bullshit, itu bahaya. Ada lagi? Mang. Tadi aurat Ya. itu di pusar, dari pusar atau dari bawah pusar? Nah, dari pusar sampai lutut. Berarti kalau atlet renang kan kelihatan pusar tuh. Berarti harusnya pakai celananya. Nah, ini balik lagi. Ketika saat mana? Ketika Om Pino rek ngalaksanakeun salat. Jadi misalkan Om Pino make celana sakieu, teu make kaos, make celana sontos sakieu. Sah enggak salat? Sah. Ari teh era mah kitu, sah eta teh.
Gitu. Apakah nih sholat sah nggak kalau Pak diimami oleh kopiah putih? Hah? Hah? Sah nggak? Nggak sah. Ya. Itu. Jadi pakaian mah ini mah hanya sebatas fashion saja, gitu kan? Tapi bahasanya di mana? Ketika ad-daruratu tubihul mahdurat, keadaan yang darurat membolehkan yang terlarang, gitu kan? Boleh nggak kita sholat pakai sarung, tuh pakai celana? Boleh nggak? Boleh. Itu jadi masalah. Aurat tuh ditutup, gitu. Nah, sah nggak orang sholatnya tanpa pakai kopiah? Sah. Dan kopiah mah lain ciri khas Islam, tapi ciri khas budaya Indonesia. Gitu. Salat di langgar juga sah. Gimana? Salat di langgar sah. Boleh. Boleh, arinya hareup kiblat mah. Gitu. Boleh. Ada lagi? Ada lagi nggak? Nur gitu. Nur. Maka di Al-Quran surat An-Nur ayat 31, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Al-misbah. Al-misbah itu artinya cempor lampu, gitu kan? Tapi nur itu bukan cempor, tapi cempor mengeluarkan cahaya. Tapi cahaya yang mana yang Allah berikan? Allah akan memberikan cahayanya dengan hidayah tu taufik. Gitu. Orang dapat hidayah enggak? Dapat hidayah. Misalnya kieu, ieu dibaledogeun, lung ngicep mah. Ngicep otomatis karena mata diberikan cahaya, gitu kan. Terus lamun urang leungeun ka kadek ngajerit teu? Ngajerit kabayang lamun teh leungeun ka kadek nu nyerina teh leungeun ceuk bibir teh watir euy nyerieun. Teu bisa ngarasa kabeh karena tubuh kita ini satu kesatuan. Lamun tangan kiri gatal, tangan kanan ngagaruk. Moal protes teh ieu sok urang erek ngagaro tapi mere duit teu bisa. Cincin di tunana di mana? Di tangan kiri. Anu tugasna teh tugasna gitu kan, tangan kiri. Tapi tangan kanan mah nu neangan duit. Tapi pernah tuh tangan kanan protes, manehanana urang nu neangan duit. Tapi ka ditu wae teu bisa karena satu kesatuan, gitu. Nya, satu kesatuan tubuh. Jadi seorang muslim itu antara satu dengan yang lainnya, ketika satu orang disakiti bergetar semuanya, membantu. Da eta wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, bersatuna muslim teh didinya yang membedakan dengan umat-umat terdahulu, gitu. Ayeuna kieu we di Palestina teh keturunan orang lain, tetapi ketika Palestina itu iba enggak kita? Iba, bukan masalah iba we, tetapi kita mendoakan, bahkan kita ada yang ikut berperang ka ditu oge, gitu. Ya, karena apa? Muslim bersatu. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ada lagi nggak? Jadi hati-hati ya, bahwa tanda-tanda kiamat itu yang pertama, ayur fa'al ilmu, diangkatnya ilmu, dicabutnya ilmu. Ketika seseorang itu di dunia sudah tidak menyelesaikan masalah berdasarkan ilmu syar'i, ilmu agama. Geus lah ieu mah tong masalah agama diasupkeun ka naon? Kehidupan tah eta bahasa PKI baheula. Jadi hancurnya negara itu ketika agama dibawa ke negara. Salah. Kusabab naon? Agama yang akan menyelesaikan sebuah aturan di dalam negara. Itunya. Jadi agama kudu dipakai. Mun orang sudah tidak memakai agama, timbul pertanyaan. Ada nggak Yahudi dahulu ke sekarang? Ada. Ketika dia pikirannya tidak menggunakan agama. Kalau dulu mah Yahudi, kalau ayeuna mah udah jelas-jelas PKI, gitu kan? Yang kedua, wayas butal jahlu, bakat tetapnya kebodohan hingga akhirnya dia hanya mengedepankan pikirannya saja, nafsunya saja, tidak memikirkan bagaimana baik dan benar, salah dan benar, taat dan tidaknya. Dan yang ketiga, ini sudah menjadikan minuman biasa. Homer ini menjadikan penghilang dahaga. Ketika ini sudah dibiasakan, tidak dihindari, kembali kumaha urang we kagok berontok kapalang belang eueur, teu bisa gitu. Di sini adalah masalah ketaatan. Ulah usil bukan masalah usil, tetapi
ini memberikan jalan yang terbaik. Yang ketiga, wayad haruz zina, nampaknya perzinahan, baik jinah secara nampak ataupun jinah yang dipaksakan. Kalau yang nampak itu ketika jinah laki-laki dan perempuan, tetapi ada yang jinah paling bahaya ketika laki-laki melakukan kemarin ajal, keluar di luar ku sendiri, itu kan dengan bantuan krim anaon lah gitu. Katanya bahayanya itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.